بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Sekolah sing bener, ngaji sing bener, banggakan orang tua. Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah adalah salah satu pondok pesantren yang tertua di bumi Mojopahit. Pesantren ini terletak di sebelah selatan kota Mojokerto, tepatnya di Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yahdi Matlab pada tahun 1953. Namun, nama Bidayatul Hidayah baru diresmikan pada tahun 1960. Kiai Yahdi adalah putra pertama Kiai Matlab dan Nyai Jannah dari dua bersaudara. Beliau dilahirkan pada tahun 1914 di Desa Mojogeneng. Awal perjuangan Kiai Yahdi dimulai di Musolah Tengah di tahun 1959 atas usulan Kiai Dimyati. Kiai Yahdi mulai membangun bilik-bilik santri karena semakin banyaknya santri yang ingin bermukim. Dari bilik-bilik santri inilah bangunan pesantren bermula. Asrama tertua yang juga menjadi awal bangunan pondok pesantren Bidayatul Hidayah ini diberi nama Al-Ghazali sesuai dengan istikharah Kiai Yahdi yang bermimpi bertemu dengan Syekh Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Bidayatul Hidayah di bangunan asrama Al-Ghazali. Dari sinilah nama Al-Ghazali diberikan untuk asrama ini. Asrama Al-Ghazali diasuh oleh putra terakhir Kiai Yahdi, Kiai Agus Salim Yahdi. Jadi bab ini menerangkan tentang najis. Adapun najis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis mughaladoh, yang kedua najis mukhafafah, adapun yang ketiga ialah najis mutawasitoh. Faham? Iya. Atas keprihatinan Kiai Yahdi melihat semakin banyaknya santri putri yang ingin bermukim, namun prasarana masih belum memadai, maka diutuslah Kiai Dimyati untuk mendirikan asrama putri pada tahun 1960. Al-Khadijah adalah nama yang dipilih untuk menamai asrama putri yang pertama tersebut, dengan harapan keberkahan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubro
istri pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal ini menjelaskan tentang syarat sholat sebelum masuknya ke sholat yang terdiri dari 5 perkara. Taharatu a'dha'i minal hadasi wan najisi. Yang pertama yaitu sucinya anggota dari hadas dan najis. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1970, atas perintah Kiai Yahdi, Kiai Dawam Duriyat mendirikan asrama Ar-Rabi'iyah. Saat ini, Ar-Rabi'iyah diasuh oleh Kiai Imam Maksus Dawam. Nama Ar-Rabi'iyah diambil dari nama waliullah perempuan Rabi'atul Adawiyah, dengan harapan agar para santriwati mampu meneladani sifat beliau yang senantiasa di hati dan pikirannya terukir rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak, monggo burdahan. Semakin banyaknya wali santri yang ingin putrinya mendalami tahfidzul Quran, maka pada tahun 1975 Kiai Yahdi mendirikan asrama tahfidzul Quran untuk putri. As-Somadiyah. Nama As-Somadiyah diambil dari penggalan ayat surat Al-Ikhlas, yaitu lafaz As-Somad yang bermakna Allah tempat meminta segala sesuatu. Saat ini asrama As-Somadiyah diasuh oleh Mbah Nyai Mudawama Yahdi, mendiang istri Kiai Yahdi, dengan dibantu putri beliau Ning Aminatus Zuhriyah. Bersamaan dengan berdirinya asrama As-Somadiyah, tahun 1975 Kiai Yahdi mendirikan asrama tahfidzul Quran untuk putra, Asy-Syifaiyah. Karena sebelumnya para santri tahfidz putra masih bertempat di asrama Al-Ghazali, nama Asy-Syifaiyah sendiri diambil dari nama lain kitab suci Al-Quran yang bermakna obat. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul min ajlihi. Bab ini menerangkan tentang maf'ul min ajlihi. Apakah maf'ul min ajlihi itu? Bahwa al-ismu. Di tahun 1984 berdirilah asrama putri Miftahatur Ruhamaiyah yang diasuh oleh Kiai Nur Hasan, suami dari ibu Nyai Fatimah Zahra Yahdi. Namun pada akhir tahun 90-an terjadi regulasi santri. Akhirnya pada tahun 2008 nama Miftahatur Ruhamaiyah dirubah menjadi Ar-Ruhamaiyah dan diresmikan pula untuk menjadi asrama putra. Digunakan untuk menjelaskan tentang sebab terjadinya fi'il. Nahwu qama Zaidun ijlalan li amri. Masyarakat sekitar semakin sadar terhadap pentingnya ilmu agama. Para putri penduduk Mojogeneng dan sekitarnya mulai berdatangan untuk mengaji ke pesantren. Pengertian ikhfa syafawi ialah apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf apa nih?
Ulangi, ikhfa syafawi Melihat ialah hal tersebut, putra pertama Kiai Yahdi, Kiai Sobir Yahdi, atas perintah sang ayah mendirikan asrama putri untuk tempat mengaji santriwati kampung tersebut pada tahun 1989. Ahlul Qura, yang berarti penduduk desa atau kampung, dipilih untuk menamai asrama tersebut. Dan sekarang asrama Ahlul Qura diasuh oleh Ibu Nyai Hamidah Sobiri. Pak, diwaos. Jadilah orang alim. Itulah harapan Kiai Haji Imam Maksus Dawam kepada para santri yang bermukim di Asrama Putra Kun Aliman. Asrama ini baru berdiri di tahun 2008 atas inisiatif beliau. Dinamakan Kun Aliman diambil dari sebuah hadis Nabi dengan harapan kelak para santri menjadi orang yang alim dalam ilmu agama. Keberhasilan kita itu tidak lepas sangka ridhone seorang guru. Enten makalah saking Said Ahmad iku sabatul ilmi bil muzakarah. Mancepe ilmu itu dengan deres, paham. Wa naf'uhu bil khidmah. Manfaate ilmu niku dengan melayani guru, melayani agama, melayani pesantren. Barokai wa barakatuhu biridhoi syekh. Barokai ilmu itu karena angsal ridhone guru. Tahun 2013, Kiai Muhammad Fatoni Dimyati mendirikan sebuah asrama putri yang khusus mendalami ilmu tahfidzul Quran. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bukan semata inisiatif pribadi, melainkan untuk melanjutkan perjuangan Kiai Yahdi sebagai seorang al-hafidh. Asrama ini diberi nama Darul Quran, yang artinya kampung Al-Quran. Beliau menisbatkan dengan nama pesantren yang beliau tempati nyantri di Damaskus, Syria. Selang 1 tahun, Kiai Muhammad Fatoni Dimyati mendirikan sebuah asrama khusus untuk santri tahfidz putra, tepatnya pada tahun 2014. Bangunan asrama ini berasal dari sebuah rumah warga yang telah dibeli oleh beliau untuk mendirikan sebuah asrama. Maka asrama ini disebut dengan sebuah nama Baitul Quran, yang berarti rumah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu
jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Sebagai putra terakhir dan penerus perjuangan Kyai Yahdi, Kyai Agus Salim Yahdi atas dorongan beberapa wali santri dan kemantapan hati seusai beristikharah, Kyai Agus Salim mendirikan sebuah asrama putri yang mendalami bidang kitab kuning sekaligus tahfidzul Quran dengan nama yang dinisbatkan kepada kakek beliau, yakni Kiai Matlab. Tepat pada tahun 2014 diresmikanlah asrama baru tersebut dengan nama Al-Matlabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bidayatul Hidayah terus berkembang sampai di ujung utara desa Mojogeneng. Pada tahun 2016 berdirilah asrama dengan nama Al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, yang diasuh oleh Ustadz Nurul Fathan beserta Gus Isyroqi. Nama Al-Qurtubi diambil dari nama pena Kiai Saifuddin Yahdi, ayah dari Gus Isyroqi, sebagai bentuk penghormatan serta tafaulan kepada Kiai Saifuddin Yahdi. Darussalam adalah asrama ke-14 yang didirikan oleh Bidayatul Hidayah pada tahun 2019. Nama Darussalam diberikan langsung oleh Kiai Agus Salim Yahdi. Asrama putri ini diasuh oleh Gus Nasir Siddiq dan Ning Abidatul Khoiroh Nur Hasan. Untuk unit pendidikan formal, Bidayatul Hidayah mendirikan Raudhatul Atfal Samratut Tufuliyah, Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, Madrasah Sanawiyah Salafiyah, Madrasah Aliyah Bidayatul Hidayah, serta kelas perkuliahan jurusan tarbiyah. Dengan ini,
maka semakin lengkaplah Bidayatul Hidayah dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dengan asrama dan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya. Selain diajarkan ilmu syariat Islam, santri juga dididik menjadi insan berjiwa sosial yang tinggi, fleksibilitas dalam kehidupan bermasyarakat, serta kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Terbukti dengan adanya program gotong royong untuk membangun dan merawat sarana dan prasarana di lingkungan pesantren. Pengembangan skill pun tidak luput dari program pendidikan. Santri juga dididik dengan beberapa kegiatan ekstra, mulai dari seni kaligrafi, seni tilawatil Quran, seni pidato atau khitobah, seni sholawat al-banjari, seni bela diri atau pencaksilat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pengembangan ini bertujuan agar nantinya para santri bisa mengaplikasikan semua ilmu yang dipelajarinya kepada masyarakat dengan maksimal sesuai dengan berbagai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dan tak lupa dengan landasan akhlakul karimah, barokah doa para masyayikh, serta ketakwaan untuk mewujudkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat nanti.